Pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata. Ibu kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip dasar pembangunan ibu kota Nusantara memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Spon City. Dalam rancangannya, ibu kota negara Nusantara menerapkan 8 prinsip, meliputi desain yang sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisien, dan peluang ekonomi untuk semua. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan ibu kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan IKN. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Tahap pertama meliputi penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau disebut juga KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang nantinya akan dibangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan seperti Istana Negara, kantor kementerian, atau lembaga serta pusat administrasi kenegaraan. Pembangunan kawasan pemerintahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan warga negara atau masyarakat. Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN dan sekitarnya melalui pembangunan bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku Semoy. Fungsi dari pembangunan bendungan ini selain untuk penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN dan sekitarnya, juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata bagi warga lokal. Selain pembangunan bendungan, infrastruktur lain yang dibangun ialah akses jalan dan jembatan. Pembangunan jalan yang dibangun meliputi jalan nasional dan jembatan, serta jalan tol. Jalan nasional yang dibangun berada pada ruas Jalan Nasional Lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Nantinya, jalan nasional ini akan menjadi ruas utama menuju ibu kota Nusantara. Selain Jalan Lingkar Sepaku, juga dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km. Untuk pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A, Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Nantinya, infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan Samarinda atau disebut Balsam akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN, serta mampu meningkatkan mobilitas pengiriman logistik sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil akan semakin pesat. Kini, pemerintah tengah gencar dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan sebagai super hub untuk klaster ekonomi, pendidikan, smart city, dan pusat industri. Masyarakat juga akan mendapatkan jalan lingkungan dan pedestrian yang nyaman dan aman, serta ditambah dengan transportasi publik yang aktif, serta terkoneksi dengan kawasan-kawasan penting. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang berkelanjutan dan berketahanan,
serta dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang merata untuk masyarakat sesuai visi Indonesia tahun 2045.